Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Nah, baik, sebelum kita memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dari kelompok kita. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Ali Afia Syarido dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Sandra Valenza Yusuf dengan NIM akhir 179. Halo semua, perkenalkan nama saya Salvan Utami dengan NIM akhir 040. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita akan menjelaskan bagaimana pasar itu bekerja atau bagaimana sih mekanisme pasar dalam perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara Salsa. Silakan. Jadi apa itu pasar? Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga yang terjadi berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ini ada pasar dalam perspektif Islam. Pasar dipahami sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli di mana pembeli datang dengan kebutuhan serta keinginan terhadap suatu barang tersebut, sedangkan penjual ini hadir dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok atau barang lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam itu mencerminkan nilai syariah dalam dua perspektif. Yang pertama itu ada mikro atau profesional dan amanah. Mikro jika dilihat dalam perilaku pelaku ekonomi itu ada yang namanya profesionalisme. Profesionalisme itu dalam ekonomi syariah seperti setiap individu, misalnya pekerja, pengusaha atau manajer harus memiliki keahlian di bidangnya dan bekerja secara profesional, tidak asal-asalan atau curang. Dan yang kedua ini ada sikap amanah. Sikap amanah itu harus jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ini ada makro. Makro ini ada distribusi adil, larangan riba, dan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Nah, dalam makro ini contohnya perekonomian dalam negara. Yang pertama itu kan ada distribusi. Distribusi itu sistem ekonomi syariah yang menekankan pemerataan kekayaan, misalnya itu lewat zakat, lewat infak, dan wakaf, agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua ini ada pelarangan riba. Tidak boleh adanya bunga dalam sistem keuangan. Riba ini dianggap merugikan, terutama bagi yang lemah secara ekonomi. Nah, yang terakhir ini adalah larangan pada ekonomi yang tidak bermanfaat. Ini tuh seperti kegiatan judi, spekulasi ekstrim, dan bisnis haram. Nah, Islam ini menjamin kebebasan pasar, namun tetap dalam pengawasan syariat untuk mencegah ketimpangan dan monopoli. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman bagaimana pengertian pasar dan juga mekanisme pasar. Selanjutnya nih, ada yang bertanya kepada kami, bagaimana sih pendapat ulama terhadap pasar gitu? Sasa, apakah bisa menjawab? Oke, aku akan menjelaskan lagi terkait mekanisme pasar menurut ulama. Yang pertama ini ada mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, dan yang kedua ini ada mekanisme pasar menurut Al-Ghazali, ketiga itu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, dan yang terakhir ini ada mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Tadi kan disebutkan para tokohnya itu ada 4. Nah, yang pertama ini aku akan menjelaskan menurut Abu Yusuf. Dalam bukunya Al-Haraj, Abu Yusuf itu menekankan bahwa harga tidak ditentukan oleh penawaran tetapi juga oleh permintaan. Pernyataan Abu Yusuf ini beliau berkata, kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Nah, kesimpulan dari pernyataan ini itu harga dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya ini ada mekanisme pasar menurut Al-Ghazali dalam bukunya Al-Ihya Ulumuddin. Pasar ini sebagai bagian dari natural order, yaitu dianggap sebagai sistem alami dalam masyarakat yang muncul karena kebutuhan saling memenuhi antar individu. Nah, kemudian Al-Ghazali ini memahami bahwa penurunan harga bisa meningkatkan
keuntungan karena volume penjualan naik. Nah, konsep ini seperti konsep elastisitas permintaan. Nah, dia ini memandang keuntungan sebagai hal yang wajar selama menjadi kompensasi yang adil atas kerja keras dan resiko, bukan semata-mata hitungan pendapatan dan biaya. Selanjutnya ini ada mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah. Ada pembagian barang. Yang pertama ini barang pokok, yaitu harga barang pokok cenderung menurun seiring dengan peningkatan penawaran akibat berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua ini ada barang mewah. Barang mewah ini ketika harga barang mewah ini cenderung naik seiring dengan peningkatan permintaan karena perubahan gaya hidup. Terakhir ini ada mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam dan Majmu' Fatawa. Beliau ini menekankan pasar bebas. Pasar bebas ini harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran itu, maka harganya akan naik. Dan ketika peningkatan penawaran dan penurunan permintaan, maka itu harganya akan turun. Oke teman-teman, jadi sudah cukup jelas dari pendapat jumhur ulama atau ulama-ulama terdahulu seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke poin berikutnya, yaitu pasar pada masa Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah ini, Rasulullah dikenal memiliki jiwa pembisnis sejak usia muda. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah terlihat aktif dalam dunia perdagangan. Salah satu aktivis bisnis yang paling dikenal adalah ketika beliau bekerja sama dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita kaya di Mekah. Bentuk kerjasama bisnis ini menggunakan sistem mudharabah, yaitu Khadijah sebagai pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan Rasulullah sebagai pengelola atau mudharrib. Nah, kemudian keuntungan ini dibagi sesuai kesepakatan awal yang dimana terjadinya akad. Nah, Rasulullah ini menunjukkan kejujuran, profesional, dan integritas tinggi. Maka dari itu, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin atau dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya. Kemudian, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak pernah memaksakan penetapan harga barang secara langsung atau price fixing. Pada suatu ketika, para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga karena terjadi fluktuasi harga. Rasulullah menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Rasulullah mencerminkan penghormatan terhadap mekanisme pasar yang bergerak secara ilmiah, yaitu berdasarkan hukum permintaan dan penawaran atau yang biasa kita kenal sebagai supply and demand. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah memahami dan menghormati sunnatullah alias hukum alam yang ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam urusan ekonomi. Walaupun Rasulullah tidak menetapkan harga, tetapi Rasulullah tetap harus mengawasi pasar sebagai semestinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peran beliau sebagai al-muhtasib adalah mengawasi praktik perdagangan agar tidak adanya penipuan, kecurangan, penimbunan, manipulasi harga, dan masih banyak lagi hal-hal negatifnya. Selanjutnya, kita akan memasuki yang dimana ini tuh sumber utama pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu kerelaan atau yang biasa kita sebut ar-ridho. Nah, transaksi ini harus dilakukan atas dasar saling ridho antara penjual dan juga pembeli, tanpa ada paksaan, manipulasi, atau penipuan. Hal ini menjaga hak dan kenyamanan kedua belah pihak. Yang kedua, kejujuran atau asidik. Pelaku ekonomi harus jujur dalam informasi barang, timbangan, kualitas, dan harga.
kejujuran adalah dasar kepercayaan dalam perdagangan dan mencegah praktik curang. Yang ketiga, yaitu keadilan atau al-adl. Setiap transaksi dan penetapan harga harus mencerminkan keadilan, tidak untuk merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup larangan eksploitasi dan praktik tidak etis seperti riba atau monopoli. Yang keempat, yaitu syariah atau al-hukm. Segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan aturan syariah, termasuk larangan riba, goror, maisir, dan haram yang lainnya. Hal ini menjadi landasan hukum dan moral dalam bertransaksi. Yang kelima, yaitu keterbukaan. Informasi barang atau jasa harus disampaikan secara terbuka dan jelas, termasuk kondisi, harga, dan juga cara pembayarannya. Transaksi mencegah kecurangan dan membangun kepercayaan pasar. Yang keenam, yaitu persaingan yang sehat. Islam mendorong adanya kompetisi yang adil dan sehat, bukan monopoli atau sabotase. Pasar bebas yang sehat menciptakan harga yang wajar dan mendorong inovasi serta efisiensi. Tadi kan sudah dijelaskan yaitu prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Di sisi lain ada pula larangan-larangan dalam pasar Islam, teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu riba alias bunga. Riba ini yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang atau pertukaran barang sejenis. Hukum dari riba ini yaitu haram secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Tertera juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 275, yang dimana riba itu diharamkan. Yang kedua, bai najasi alias jual beli tipuan. Nah, seseorang menaikkan tawaran barang padahal tidak berniat membeli hanya untuk menaikkan harga atau tawar-menawar palsu, itu dilarang karena menipu dan merugikan pembeli lain. Kemudian ada ihtikar alias penimbunan. Nah, menimbun barang kebutuhan pokok untuk dijual dalam harga tinggi saat barang langka itu tidak diperbolehkan karena merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dan juga hukum ini itu hukumnya haram. Selanjutnya ada tagrir atau goror, itu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai objek, harga, waktu, atau akad. Selanjutnya ada yang namanya tadlis alias penipuan. Menyembunyikan cacat barang atau memalsukan informasi agar barang terlihat baik itu tidak diperbolehkan juga. Selanjutnya ada taliki rukban atau mencegat pedagang, seperti menjemput pedagang dari luar kota sebelum mereka sampai pasar, lalu membeli barang dengan harga murah sebelum mereka tahu harga pasar. Hal ini juga dilarang karena merugikan pedagang. Kemudian ada maisir alias perjudian. Transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau spekulasi yang berlebihan itu tidak diperbolehkan juga karena menyebabkan ketidakadilan dan juga kerugian sepihak. Baik, sudah kita paparkan yaitu prinsip dan juga larangan. Selanjutnya membahas tentang teori harga dan juga keseimbangan pasar. Nah, sebelum lanjut ke materi, silakan juga teman-teman bisa diminum, dimakan, ya Ini diminum. sedotannya mana ya? Wah iya sedotannya. Bentar ya, John, sedotan tolong. Untuk materi selanjutnya itu ada teori harga. Nah, yang pertama itu ada sistem pasar bebas. Jadi, harga yang ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Artinya, harga barang atau jasa terbentuk dari interaksi antara jumlah barang yang ingin dijual atau penawaran dan jumlah barang yang ingin dibeli atau permintaan. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga akan naik. Dan begitu juga dengan sebaliknya.
Jika penawaran tinggi dan permintaan rendah, harga akan menurun. Nah, intervensi dilarang jika pasar berjalan alami dan adil. Dalam sistem pasar bebas, pemerintah atau pihak lain tidak boleh ikut campur dalam menentukan harga selama pasar berjalan dengan baik dan adil. Harga akan menyesuaikan sendiri berdasarkan kondisi pasar tanpa manipulasi. Yang kedua itu ada peran pemerintah. Nah, meskipun dalam pasar bebas intervensi dibatasi, pemerintah tetap memiliki peran penting untuk mengatur pasokan. Pemerintah bisa mengontrol atau membantu mengatur jumlah barang yang masuk ke pasar agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Contohnya, saat terjadi bencana, pemerintah bisa mengatur distribusi barang kebutuhan pokok. Terus menjaga harga tetap adil bagi produsen dan konsumen. Pemerintah memastikan harga tidak terlalu rendah sehingga merugikan produsen dan tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen. Lalu mencegah keuntungan yang berlebihan. Pemerintah berupaya mencegah produsen atau penjual mematok harga yang terlalu tinggi demi mendapatkan keuntungan besar yang tidak wajar. Misalnya, dengan mengawasi harga dan melakukan tindakan bila terjadi praktik monopoli atau penimbunan barang. Dan yang ketiga, itu ada prinsip harga adil. Harga adil harus tidak merugikan produsen, tidak memberatkan konsumen, dan menjaga daya beli masyarakat. Jadi intinya itu, harga itu harus terbentuk dari pasar, tapi pemerintah ikut jaga supaya semuanya tetap fair dan tidak ada yang dirugikan. Untuk selanjutnya itu keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang ingin dijual oleh penjual sama dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Harga saat itu disebut harga pasar atau market price. Nah, harga di mana penjual dan pembeli sama-sama setuju untuk bertransaksi. Lalu jumlah barang yang diperdagangkan pada harga itu disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Jadi keseimbangan pasar adalah titik di mana harga dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan sudah pas dan tidak ada barang yang tersisa atau pembeli yang kecewa karena kekurangan barang. Jadi kesimpulannya yaitu keseimbangan pasar adalah titik di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan sudah pas dan tidak ada barang yang tersisa atau pembeli yang kecewa karena kekurangan barang. Oh, jadi buat materi Sandra terutama itu sangat berperan penting dalam ekonomi di pasar tersebut. Ya, betul. Iya, betul. Baik teman-teman, selesai sudah materi yang kami paparkan. Sebelumnya saya akan memberi kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya adalah dalam perspektif Islam, mekanisme pasar diakui sebagai sarana alami untuk menentukan harga dan distribusi pasar. Namun, harus berjalan dengan koridor syariah. Islam memperbolehkan perdagangan bebas, tetapi mengharamkan praktik yang merusak keadilan, transparansi, dan juga kemaslahatan umum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.